Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari di kesempatan tahun yang baru ini kembali kita mau jalani hidup ini bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema lebih dari pemenang. Bacaan firman di dalam Roma 8 ayat 36 dan 37, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sebuah perlombaan atau pertandingan yang akan kita hadapi, dan saat kita menghadapi perlombaan itu atau pertandingan, kita dipastikan sebagai orang yang menang, tentunya kita akan berbahagia, tentunya kita akan senang. Di dalam kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau tepatnya di dalam perjalanan hidup ini, kita tentunya ada banyak masalah, tantangan, dan pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita pahami dan kita ketahui, firman Tuhan seringkali menyatakan bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib Golgota itu sudah selesai, dan itu benar. Tinggal permasalahannya bagaimana respon kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Dan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan pelayanannya maupun hidupnya. Ada banyak tantangan, masalah, pergumulan yang dihadapi. Bahkan itu semua terjadi oleh karena pengiringannya kepada Tuhan. Dan dia katakan, oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari, dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, apakah kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, bahkan apapun yang terjadi, Paulus membuat sebuah pernyataan bahwa dia lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kasih Allah. Banyak orang Kristen percaya kasih Allah dalam hidupnya, sadar di dalam hidupnya, tetapi seringkali menjadi umat yang kalah, umat yang seringkali anomali, ambigu Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi kita buat pernyataan Allah itu dahsyat, Allah itu hebat, masih ada Tuhan, pujian seringkali kita katakan. Tetapi di sisi yang lain, kita ini seringkali seolah-olah menjadi orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, bahkan orang yang tidak punya kemampuan, kekuatan sekalipun di dalam hidupnya. Mari kesempatan pagi hari ini kita memiliki pandangan iman yang sama yang dimiliki oleh Paulus. Bagaimana Paulus di dalam ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, apa yang dimaksud semua itu? Segala tantangan, bahaya maut sepanjang hari, dianggap domba sembelihan, kelaparan, ketelanjangan, atau apapun problem yang dialami oleh Paulus. Dia percaya dan dia sadar, dia dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi orang yang berkemenangan karena kasih Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, biasanya bahkan seringkali dan kita mendengar Allah itu adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam realita hidup kita, seringkali kita tidak percaya, kita tidak sadar bahwa Allah menyertai kita. Pagi hari ini, mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau Allah yang membackup kita, Paulus katakan, siapakah lawan kita? Lawannya banyak. Di dalam pasal yang ke-8 ayat 31 bahkan 32, dia katakan, kalau Allah tidak menyayangkan anaknya, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama dengan dia? Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara,
memasuki tahun 2026 di bulan yang pertama ini. Pastikan Bapak Ibu Saudara punya pandangan iman seperti Abraham, di mana dia melihat jauh ke depan. Bahkan Alkitab mencatat surat Ibrani, kita melihat Allah yang jauh duduk di singgasananya menjadi pengantar antara kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita berkata Allah itu peduli, Allah memperhatikan kita? Dan mari pastikan di dalam hidup kita Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan membiarkan kita, dan yang pasti kita dipanggil untuk menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan, sehingga kita boleh menjadi saksinya dan nama Tuhan boleh kita permuliakan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat janji Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, bersyukur buat keselamatan Tuhan, dan bersyukur karena Engkau yang sudah meratakan jalan di depan kami untuk boleh kami lalui, kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya memasuki tahun 2026 ini kami tidak sedang berjalan sendiri, tapi kami sedang berjalan dengan Tuhan yang siap sedia menolong kami, menyertai kami, bahkan menjadi pembela dalam hidup kami. Amin.